Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita akan bahas materi tentang fintech institution, yaitu merupakan beberapa lembaga atau perusahaan-perusahaan fintech yang melakukan aktivitasnya atau kegiatan usahanya dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan dari para individu, masyarakat, konsumen maupun pelanggan. Yang pertama berkaitan dengan fintech institution atau beberapa perusahaan atau lembaga ya yang ada di dalam industri fintech. Secara umum terdapat lima kegiatan bisnis yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang di dalam industri fintech. Yang pertama itu ada kegiatan bisnis crowdfunding, kemudian yang kedua ada kegiatan bisnis microfinancing, kemudian yang ketiga ada kegiatan bisnis peer-to-peer lending, kemudian yang keempat ada market comparison, kemudian yang kelima ada digital payment system. Jadi secara umum di dalam kegiatan bisnis beberapa perusahaan atau organisasi yang tergabung di dalam industri fintech itu secara umum ada atau terbagi menjadi 5 kegiatan bisnis, yang mana nanti beberapa perusahaan itu akan menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dari masing-masing perusahaan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada crowdfunding. Crowdfunding ini atau disebut sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dalam rangka untuk penggalangan dana ya, atau secara umum perusahaan ini memiliki misi untuk melakukan kegiatan sosial. Jadi perusahaan ini atau beberapa perusahaan yang kegiatan usahanya atau bisnisnya sebagai bentuk kegiatan crowdfunding, mereka dalam tanda kutip sebagai koordinator atau pihak yang menjembatani ya bagi kepada setiap pihak yang ingin melakukan donasi dalam berbagai kegiatan sosial secara umum adalah untuk satu biasanya untuk pembangunan tertentu yang diprioritaskan kepada kemaslahatan masyarakat atau rakyat. Kemudian yang kedua biasanya juga berkaitan dengan terjadinya bencana atau musibah. Itu beberapa perusahaan crowdfunding itu akan melakukan penggalangan dana, di mana nanti seluruh dananya dikumpulkan akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Jadi pada prinsipnya perusahaan yang crowdfunding ini merupakan perusahaan yang menggalangkan dana bagi pihak-pihak yang akan melakukan donasi, kemudian nanti akan disalurkan sesuai dengan kepentingan dari aktivitas atau program yang disampaikan atau yang dilakukan oleh beberapa pihak yang mendonasikan dana tersebut. Untuk contoh beberapa fintech yang menerapkan model crowdfunding yang secara umum di Indonesia yang terkenal ada kitabisa.com. Kemudian ada beberapa contoh perusahaan lain yang melakukan kegiatan crowdfunding, ada Santara, kemudian Bizshare, kemudian ada Akseleran, kemudian ada tadi kitabisa.com ya, kemudian ada Ayo Peduli ID, ada Gandeng Tangan, ada Wiker ID, kemudian ada Kolase. Jadi secara umum perusahaan yang melakukan kegiatan crowdfunding itu adalah melakukan penggalangan dana dengan misi sosial. Kemudian yang berikutnya, kegiatan bisnis yang berikutnya di dalam fintech itu ada microfinancing. Microfinancing ini merupakan salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Jadi di dalam industri fintech, perusahaan yang menghadirkan microfinancing atau layanan microfinancing ini diperuntukkan untuk menyediakan layanan keuangan ya secara umum bagi kebutuhan kehidupan masyarakat secara luas. Di mana microfinancing memiliki fokus bisnis kegiatannya, di mana sistem bisnis yang dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjam. Artinya
ketika perusahaan fintech yang menawarkan layanan keuangan microfinancing itu mereka tetap mendapatkan tingkat return tertentu yang sesuai tujuan dari perusahaan tersebut, tetapi juga tidak mengabaikan bahwa ketika menentukan return atau dalam tanda kutip bunga, mereka tetap mempertimbangkan kemudahan, kelayakan, dan kesanggupan bagi pihak yang meminjam. Salah satu startup yang bergerak di bidang microfinancing ini ada Amarta ya, yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Biasanya beberapa perusahaan fintech yang aktivitas kegiatan bisnisnya adalah microfinancing, mereka memiliki fokus bisnis atau fokus kegiatan yang diperuntukkan oleh pihak tertentu. Secara umum biasanya adalah pihak-pihak pengusaha mikro atau mungkin UMKM ya, yang ada di seluruh wilayah Indonesia, atau mungkin mereka seperti Amarta, mereka berfokus pada pengusaha mikro yang ada di daerah pedesaan. Atau mungkin biasanya ada beberapa perusahaan fintech microfinancing yang berfokus pada UMKM sektor produksi makanan dan minuman, kemudian mungkin kerajinan dan seterusnya. Itu sesuai dengan masing-masing kebijakan dari fintech microfinancing yang akan melakukan fokus bisnisnya atau segmentasi pasarnya. Jadi prinsipnya microfinancing itu melayani peminjaman keuangan yang diperuntukkan bagi khusus sektor tertentu ya, yang diperuntukkan khusus bagi sektor tertentu, terutama adalah sektor mikro. Kemudian untuk contoh beberapa perusahaan lain, tadi ada Amarta, kemudian ada Dana Kita, ada Investri, kemudian ada iGrow dan Crowdo. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan bisnis peer-to-peer lending. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang ya. Jadi fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ekonomi masyarakat secara luas. Jadi dengan fintech ini atau perusahaan fintech yang menghadirkan kegiatan peer-to-peer lending kepada setiap masyarakat atau konsumen, nasabah atau konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional atau di bank secara umum. Jadi hadirnya perusahaan-perusahaan fintech yang melakukan kegiatan bisnisnya adalah peer-to-peer lending itu memberikan sebuah dalam tanda kutip solusi ya bagi beberapa pihak yang mengalami kesulitan atau kendala ketika akan melakukan akses atau kemitraan dengan lembaga keuangan, entah itu dari sisi persyaratan, kemudian akses untuk menuju tempat lokasi lembaga keuangan dan seterusnya. Jadi peer-to-peer lending inilah dalam tanda kutip merupakan fintech yang paling berkembang ya, atau semakin pesat perkembangannya dibandingkan dengan kegiatan bisnis yang lain, karena bermunculan beberapa banyak startup peer-to-peer lending yang menawarkan tadi peminjaman berbasis online atau pinjaman online. Karena tadi di dalam peer-to-peer lending beberapa perusahaan memberikan fasilitas dalam tanda kutip kemudahan akses ya, kemudahan untuk mendapatkan peminjaman secara mudah dibandingkan dengan persyaratan yang diberikan oleh berbagai lembaga keuangan secara umum. Kemudian untuk beberapa contoh perusahaan peer-to-peer lending ini yang rilis atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kurang lebih sekitar 148 perusahaan ya yang sudah tergabung atau mendapatkan izin dalam tanda kutip oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana kegiatan ini sudah dipantau atau dievaluasi oleh OJK bahwa telah sesuai dan tepat layak ketika melakukan operasional peminjaman secara online. Kemudian secara fenomena juga kemarin beberapa waktu lalu banyak beberapa peer-to-peer lending yang hadir melakukan kegiatan bisnisnya tapi tidak mendaftarkan atau tidak memberikan izin atau melakukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga banyak beberapa pihak nasabah, beberapa pihak konsumen atau pelanggan yang dalam tanda kutip itu terjerat yang terkait dengan aktivitas peer-to-peer lending perusahaan yang tidak mendapatkan izin. Seperti di beberapa berita yang lalu bahwa banyak beberapa perusahaan fintech peer-to-peer lending yang akhirnya dibekukan ya atau disidak
karena telah melanggar aturan dan prosedur dari ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian perusahaan peer-to-peer lending ini juga secara umum, secara periodik itu akan dilakukan evaluasi ya bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keabsahan, kelayakan atau ketentuan operasional yang telah tepat yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan pedoman dan peraturan dari OJK, maka bisa jadi perusahaan peer-to-peer lending itu akan dibekukan atau diberhentikan aktivitas izin transaksinya atau operasionalnya. Kemudian juga secara fenomena di dalam perusahaan peer-to-peer lending hadir perusahaan startup ya atau perusahaan murni yang memang kegiatannya menawarkan peminjaman secara online. Mereka mungkin bisa akan bermitra dengan berbagai lembaga keuangan perbankan ya, terutama. Kemudian ada juga yang mungkin beberapa industri perbankan yang memiliki anak perusahaan atau mitra ya, mitra yang sebagai vendor untuk menghadirkan layanan peminjaman online atau kegiatan bisnis peer-to-peer lending. Kemudian yang keempat itu ada market comparison. Market comparison ini merupakan sebuah perusahaan secara individu atau kelompok atau perusahaan dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari penyedia jasa keuangan. Fintech ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan kegiatan fintech bisnis ini, maka penggunanya dapat mendapatkan pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Jadi untuk kegiatan perusahaan fintech yang melakukan market comparison itu menawarkan jasa untuk melakukan perbandingan ya atau proyeksi atau analisa terkait dengan kegiatan atau produk keuangan yang akan dilakukan oleh konsumennya atau individu. Jadi secara umum biasanya diperuntukkan untuk memilih bentuk investasi mana yang paling menguntungkan di antara pilihan yang akan ditentukan oleh setiap individu. Jadi biasanya kalau market comparison itu misalnya akan membandingkan proyeksi tingkat keuntungan investasi saham A dengan saham B misalnya. Nah di situ nanti secara software ya secara aplikasi nanti market comparison akan memprediksi bahwa saham A dan saham B mana yang lebih memiliki prioritas pada masa yang akan datang, memiliki tingkat keuntungan yang sesuai dengan harapan dari individu tersebut. Jadi intinya untuk kegiatan bisnis market comparison menawarkan jasa analisa terkait dengan perencanaan finansial atau secara umum diperuntukkan bagi aktivitas investasi atau menilai investasi mana sih yang kira-kira lebih menjanjikan pada periode berikutnya sehingga individu tersebut memiliki referensi ya, memiliki informasi untuk menentukan kebijakan investasinya. Kemudian untuk contohnya perusahaan market comparison ada cekaja.com, ada Cermati, ada Atur Duit, kemudian ada BPID, ada Kredit Go. Kemudian yang berikutnya kegiatan bisnis fintech yang berikutnya ada perusahaan fintech yang melakukan kegiatan bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kemudian kartu kredit atau telepon listrik PLN dan sebagainya. Salah satu fintech ini menawarkan ya layanan kegiatan digital payment system atau PayFast yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat secara umum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke bank atau melakukan pembayaran dalam berbagai macam tagihan atau berbagai macam transaksi yang terkait dengan kebutuhan ekonomi setiap individu masing-masing. Berdasarkan perkembangannya perusahaan fintech yang melakukan kegiatan bisnis digital payment itu juga semakin berkembang. Selain tadi yang pertama ada peer-to-peer lending, hampir sebagian besar ya beberapa perusahaan fintech atau startup yang bermunculan untuk menciptakan kegiatan bisnis digital payment system. Ada perusahaan dari perbankan sendiri yang mampu memiliki digital payment system karena perubahan adanya digitalisasi perbankan ya, hampir sebagian besar juga perbankan sudah memiliki
teknologi untuk menawarkan layanan payment system secara internet atau secara online terhadap nasabahnya. Ada juga beberapa perusahaan startup yang menghadirkan layanan digital payment system untuk berbagai kebutuhan setiap individu. Untuk contohnya, perusahaan digital payment system itu ada OVO, ada GoPay, ada Link Aja, Doku, Dana, Sakuku, Paytrend, dan sebagainya. Dan saya yakin masih beberapa perusahaan kegiatan bisnis digital payment sudah teman-teman sering manfaatkan ya atau gunakan, terutama biasanya kalau ada beberapa kegiatan-kegiatan atau promo yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan digital payment tersebut. Kemudian yang berikutnya, selain tadi kegiatan bisnis yang ada di dalam industri fintech, ini terdapat generasi fintech atau generasi perkembangan di dalam financial teknologi atau optimalisasi teknologi dalam berbagai kegiatan, ya terutama kegiatan ekonomi. Yang pertama ada insurance atau penerapan teknologi keuangan di dalam perusahaan-perusahaan asuransi. Bisa kita ketahui secara perkembangan hampir sebagian besar beberapa perusahaan fintech di bidang asuransi mereka sudah menghasilkan software ya atau platform untuk kepada masyarakat atau nasabahnya untuk memudahkan layanan akses ketika melakukan asuransi sesuai dengan kebutuhan, baik itu asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan dan seterusnya, asuransi jiwa dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada RegTech. RegTech ini merupakan generasi dari penerapan teknologi yang diimplementasi di dalam berbagai instansi ya atau di berbagai lembaga kepemerintahan biasanya. RegTech ini merupakan regulasi teknologi atau artinya satu, beberapa instansi atau dinas kepemerintahan hampir sebagian besar sekarang sudah melakukan transformasi teknologi ya. Layanan-layanan yang dilakukan kepada publik mereka sudah bisa dilakukan secara online atau bisa melalui genggaman, misalnya ketika melakukan terkait dengan kebutuhan catatan sipil ya atau kependudukan, itu dinas catatan sipil ketika akan mengurus KTP, kemudian KK dan seterusnya itu sudah bisa berbasis online ya atau secara mobile. Kemudian juga termasuk pembayaran pajak dan seterusnya itu juga sudah bisa melakukan secara online. Kemudian juga mungkin terkait dengan virtualisasi di dalam mekanisme dinas perdagangan atau kementerian perdagangan itu juga bisa dilakukan secara daring atau secara online. Kemudian juga beberapa regulasi ya yang diciptakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada mungkin juga berkaitan dengan undang-undang, kemudian berkaitan dengan peraturan gubernur, peraturan wali kota, bupati, kemudian perda dan seterusnya, itu juga sudah bisa diakses secara luas oleh berbagai pihak. Kemudian yang ketiga ada blockchain atau kripto. Ini merupakan perkembangan finansial teknologi ketika individu atau masyarakat melakukan investasi dalam bentuk kripto ya, cryptocurrency atau blockchain, yang mana mereka akan menginvestasikan dananya kepada beberapa perusahaan yang menawarkan investasi cryptocurrency. Kemudian yang keempat ada wealth management atau manajemen pembangunan ya, artinya atau pengembangan. Ini merupakan perusahaan fintech yang menawarkan terkait dengan jasa ya, jasa bagi setiap individu yang ingin mengembangkan investasinya atau mengoptimalkan dana yang dimiliki ya. Mengoptimalkan dana yang dimiliki, artinya contoh misalnya wealth management ini dalam tanda kutip mereka sebagai pihak yang akan mengelola dana-dana individu yang melakukan penyertaan modalnya ya. Jadi mengelompokkan beberapa individu dikumpulkan kemudian nanti akan diinvestasikan sesuai dengan kebutuhan atau proyeksi yang mungkin
akan mendapatkan keuntungan. Nanti individu tersebut, masing-masing individu akan mendapatkan persentase keuntungan atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan web management ini. Kemudian yang kelima ada personal finance. Personal finance ini merupakan layanan teknologi atau jasa yang menawarkan perencanaan keuangan individu secara personal. Biasanya beberapa individu akan membuat perencanaan keuangannya. Contoh misalnya melakukan auto debit, kemudian mengingatkan terkait dengan pembayaran, itu dilakukan di dalam sebuah aplikasi yang namanya kegiatan personal finance. Jadi contoh misalnya ada individu yang tiap tanggal 1 itu harus melakukan investasi atau pembayaran asuran atau mungkin pembayaran mekanisme menabung dan seterusnya. Kemudian di periode berikutnya apa dan seterusnya. Itu sesuai perencanaan masing-masing dari personal finance. Intinya kegiatan yang personal finance itu membuat jadwal keuangan untuk setiap individu di dalam kegiatan ekonominya. Baik itu yang berupa kegiatan pengeluaran, kemudian kegiatan investasi. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan komponen yang dalam tanda kutip sebagai komponen kunci ya bagi setiap perusahaan yang ingin secara baik berkiprah atau secara terus-menerus menghadapi persaingan yang ada di dalam industri finansial teknologi. Jadi bagi perusahaan yang tergabung di industri fintech kurang lebih ada tiga komponen besar yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah software, kemudian yang kedua adalah hardware, kemudian yang ketiga ada brandware. Yang pertama software itu perangkat atau aplikasi atau platform yang diciptakan untuk melakukan proses kegiatan dari operasional perusahaan fintech itu sendiri. Kemudian yang kedua ada hardware. Hardware itu adalah perangkat atau sarana-prasarana yang disediakan secara internal atau juga yang mampu dalam tanda kutip kompatibel dengan software yang diciptakan oleh perusahaan fintech itu sendiri. Jadi harapannya ketika perusahaan fintech itu menghadirkan sebuah aplikasi atau software itu harus bisa kompatibel dengan berbagai bentuk hardware ya, hardware yang ada di internal perusahaan terutama, kemudian terutama lagi adalah hardware yang dimiliki oleh user. Siapa usernya? Yaitu setiap individu atau masyarakat yang menggunakan software atau aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada brandware. Brandware ini merupakan manusia atau otak yang melakukan pemikiran, evaluasi, pengendalian, kemudian monitoring terkait tadi dua hal ya, ada software dan hardware. Jadi brandware ini memberikan peranan penting karena pihak manusia ini atau SDM ini akan melakukan maintenance atau perbaikan, kemudian juga melakukan keamanan terhadap tadi software ya, software terutama aplikasi yang diluncurkan, diciptakan untuk melakukan proses operasional secara digital atau secara online. Kemudian juga akan memperbaiki atau mengevaluasi hardware yang ada ya. Contohnya berkaitan dengan database ya, database yang harus disiapkan oleh perusahaan fintech. Mereka harus memiliki kapasitas ukuran ya, serta bentuk database yang memuat seluruh kebutuhan data secara internal di perusahaan tersebut. Selain itu juga brandware diperuntukkan untuk melakukan pengembangan ya atau inovasi lebih lanjut. Contoh misalnya ketika terjadi keluhan bahwa softwarenya mengalami kendala atau sulit untuk dioperasikan, maka peran brandware lah ini yang nanti akan memiliki peran penting di dalam maintenance dan evaluasi terkait dengan komponen-komponen yang diciptakan melalui software maupun hardware. Jadi secara umum perusahaan fintech itu harus memperhatikan tiga hal komponen ini ya. Jadi tiga hal komponen ini saling terkait, harus dipersiapkan sedemikian rupa, terutama persiapan dari sisi finansial.
kemudian kesiapan dari sisi SDM, kemudian kesiapan dari sarana prasarana, kemudian penciptaan software itu sendiri yang nantinya dihadirkan mampu digunakan atau mudah digunakan atau user friendly ya bagi setiap pihak yang membutuhkan. Jadi itu ketiga komponen yang sangat penting di dalam mendukung aktivitas perusahaan-perusahaan fintech yang selama ini berkembang. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi hari ini. Tadi ada tema kita ada financial institution ya. Secara umum di dalam kegiatan bisnis finansial teknologi tadi ada 5. Yang pertama adalah kegiatan bisnis crowdfunding, kemudian ada microfinancing, kemudian yang ketiga ada peer-to-peer lending, kemudian yang keempat ada market comparison, kemudian yang kelima ada digital payment system. Baik teman-teman sekalian, nanti kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ya, mungkin melalui chat di forum SIAKAD, silakan ditanyakan. Nanti kalau ada beberapa hal yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi kita hari ini, perkuliahan finansial teknologi. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.